Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Maka ya ikhwah, kita lanjutkan pembahasan syarah Waraqat yang disyarah oleh Imam Al-Mahalli ataupun yang dikenal dengan Imam Jalaluddin. Yang mana pembahasan kita sampai kepada wal mandubnya. Namun sebelumnya untuk cemilannya ya silahkan sambil cemili, nggak ada masalah ya. Sambil-sambilan nggak ada. Karena kita belajar rileks insyaallah. Jadi silahkan sambil dicemili cemilannya. Ya, kita lanjutkan. Kemarin terakhir al-wajib kan? Iya, wajib. Berarti kita lanjut ke al-mandub ya. Oh ya, saya ingatkan ulang tentang al-wajib yang kemarin, dan saya ingatkan ulang lagi sebelumnya bahwa hukum syara itu terbagi, hukum syariah itu terbagi kepada berapa kemarin? 7 ya. Al-ahkam syariah itu ada 7, dan perlu kita ingat bahwa yang 7 itu adalah al-fiqh. Ya, yang mana al-fiqh adalah tariquhal ijtihad. Jadi yang 7 yang kita bahas ini adalah al-ahkamus syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Ya, jadi yang 7 ini yang salah satunya seperti al-wajib. Jadi al-wajib yang kita bahas di sini, yang kita maksudkan di sini adalah al-wajib yang bersifat al-ahkamus syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Berarti sebenarnya wajibus shalah ya. Jadi ataupun wajibnya salat ya, wujubus salat itu sebenarnya tidak masuk kategori pembahasan kita karena salat sifatnya qat'iyah. Sebenarnya, tapi bukan berarti artinya salat nggak bisa dibilang wajib ya. Salat wajib ya hukumnya. Ya. Cuma dia nggak masuk kategori kita karena kategori kita adalah al-ahkamus syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Ya, walau dalam dalam jalan permisalan yaitu nggak ada permasalahan menggunakan salat ataupun sebagainya ya. Nah, jadi yang 7 yang kita bahas ini adalah al-ahkamus syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Bahkan kemarin Syari juga mengatakan berarti makna fiqih itu sama dengan ya al-ilmu bil wajib, mengetahui al-wajib. Al-wajib dari sisi allati tariquhal ijtihad ya. Al-ilmu bil mandub, al-ilmu bil mubah, al-ilmu bil makruh, al-ilmu bil mahdhur, al-ilmu bis sahih, al-ilmu bil fasid ya, ataupun bil batil. Nah, kemudian kemarin beliau juga menjelaskan kepada kita makna wajib ataupun makna yang harus. Apa yang dimaksud yang harus? Apa itu yang harus? Nah, maka kata beliau yang harus ya jika ditinjau dari sisi pensifatannya atau disifatinya dia dengan keharusan, maka maknanya adalah sesuatu yang diberi hadiah, sesuatu yang diberi balasan, imbalan kan gitu ya, karena melakukannya, dan sesuatu yang diberi iqab karena meninggalkannya. Nah, itulah yang namanya yang harus. Jadi sesuatu yang harus artinya adalah sesuatu yang diberi imbalan, sesuatu yang mengindikasikan ya imbalan. Jadi contoh al-wajib, contoh yang bisa kita bilang dengan al-wajib adalah as-shalah. Nah, jadi berarti artinya salat ya, salat itu adalah hadiah sekaligus salat itu adalah bencana. Salat itu hadiah jika kita melakukannya, salat itu bencana jika kita meninggalkannya. Ya, ini semisal seperti sabda Nabi, Quran itu hujjah lak wa hujjah alaik, kan begitu ya. Ya, kira-kira demikian. Baik. Ya, karena beliau katakan di sini ma yuthabu ala fi'li wa ma yu'aqab ala tarki. Ya, wa yu'aqab ay wa ma yu'aqab. Ya, jadi ma yuthab wa ma yu'aqab. Sesuatu yang bersifat hadiah, sesuatu yang bersifat bencana. Jadi ya sesuai ataupun selaras dengan pernyataan Nabi ya, wal Quran hujjatun lak aw alaik. Baik. Wallahu alam. Jadi salat itu adalah hadiah, salat adalah bencana. Iya. Salat hadiah karena melakukannya, salat bencana. Jadi salat itu sebuah hadiah. Maka ini juga selaras dengan penjelasan-penjelasan para masyayikh di mana mereka mengatakan kitalah yang butuh kepada pengabdian. Bukan Allah yang butuh terhadap pengabdian kita. Namun justru kita sendirilah yang butuh terhadap perilaku pengabdian itu. Kenapa? Karena kita ingin mencari hadiah.
Dan kalau hadiah itu nggak kita ambil, justru bencana yang kita dapat. Jadi kita lah yang butuh. Jadi tidak ada sama sekali Allah lah yang butuh kepada hal tersebut. Mafhum di sini ya? Ya ini jadi semua selaras sebenarnya ini. Ya, iya, ya, semuanya sinkron maksud saya. Ya, jadi satu pembahasan dengan pembahasan lain, ibarah yang ini dengan ibarah yang lainnya itu sebenarnya semuanya sinkron jika kita mampu mensinkronkannya. Iya, iya, baik. Disinkronkan ke situ juga nyambung, iya. Ya, disinkronkan sana juga nyambung ya. Jadi kemanapun disinkronkan, insya Allah akan nyambung. Kecuali mereka yang suka mengkontradiksi kan. Baik. Ya, jadi jelas ya. Intinya yang ingin saya sadarkan ke antum adalah definisi yang dibawakan oleh Imamul Haramain di sini adalah al-wajib, yakni ma. Al-wajib ma. Maksudnya khabar bagi al-wajib ataupun musnad bagi al-wajib adalah ma. Ya, itu yang ingin saya sadarkan adalah ma. Sesuatu, entitas. Ya. Jadi al-wajib adalah sebuah entitas, ada sebuah sesuatu. Ya, nah demikian. Itu yang ingin saya sadarkan. Ma ya. Nah, ma yang bagaimana? Ma yang bersifat hadiah. Ma yang bersifat sesuatu yang bersifat bencana. Sesuatu yang bersifat hadiah, sesuatu yang bersifat manfaat, sesuatu yang bersifat bencana. Nah, jadi apa saja sesuatu yang bersifat wajib ini, kan begitu kan? Ya, tentunya kita mempertanyakan apa saja sesuatu yang bersifat harus ini. Nah, sesuatu yang bersifat harus ini, nah itulah nanti akan kita pelajari di fikih. Ya, kalau di sini kita tidak akan mempelajarinya secara mendalam, kita hanya bahkan sebenarnya ini pun ini sudah fikih, ini sudah usul fikih atau belum? Belum. Ya ini belum masuk usul fikih. Ini hanya pendahuluan saja. Dan ini istidrat ya, melebarnya sampai kemari dikarenakan kemarin kita ada menyatakan al-fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Kemudian mau tak maulah ya, penulis istidrat ke arah apa saja sih hukum syar'i itu, kan begitu. Maka beliau pun menjelaskan hukum syar'iyyah itu ada 7. Jadi ini hanya pendahuluan, muqaddimah di usul fiqih. Ya, jadi kalau di sebagian buku ini disebut dengan sebagai penghantar usul fiqih. Belum masuk ke usul fiqih. Ini bukan pembahasan usul fiqih ini sebenarnya. Ya. Ini hanya penghantar usul fiqih. Ya, seperti yang yang terdapat di dalam kitabnya Muhammad Hasan itu yaitu Khulasah fi Usul Fiqih. Nah, di situ dia sebutkan ini hanyalah penghantar usul fiqih. Ya. Ini apanya lah gambarannya di sini biar nanti bisa ke usul gitu. Iya, biar bisa memahami gitu. Betul. Ya, jadi ini semacam ya kata penghantar untuk masuk ke maudhu gitu loh. Iya, kata penghantar untuk masuk ke maudhu. Nah, begitu. Kenapa bisa kita katakan bahwa ini sebenarnya belum maudhu, belum bahasan usul fiqih? Karena kemarin kita sudah jelaskan apa itu usulul fiqih. Jelas ini tidak masuk kategori. Ya. Keterangan al-wajib ma yuthabu ala fi'li wa yu'aqab ala tarki. Dan keterangan ini jelas tidak ada kaitan dengan tidak terkait dengan usul fiqih. Ya, karena kemarin kita sudah jelaskan apa itu usul fiqih. Jadi jelas ini belum masuk ke maudhu. Maudhu'nya nanti insyaallah pas ketika sudah masuk di maudhu akan saya sadarkan ya, akan saya perjelas. Ini rumusan masalah. Iya. Belum masuk ke rumus masalah gitu ya. Kira-kira demikian. Baik. Kemudian wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadab ma yuthabu ala fi'li wa la yu'aqab ala tarki. Ya, jadi wal mandub ma yuthabu ala fi'li wa la yu'aqab ala tarki. Namun syarih menambahkan ungkapan min haitsu wasfuhu bin nadab, ya, di tengah-tengah mubtada dan khabarnya. Ya, jadi di tengah-tengah mubtada dan khabarnya itu syarih menambahkan ungkapan min haitsu wasfuhu bin nadbi. Ya. Mubtadanya al-mandub dan khabarnya ma. Ya, lagi-lagi sama seperti al-wajib yang sebelumnya. Al-mandub adalah ma. Ya. Al-mandub adalah ma. Jadi kemarin apa bahasa Indonesia al-mandub? Iya. Yang dianjurkan itu adalah sesuatu. Ya, lagi-lagi sama. Yang wajib ataupun yang harus itu adalah sesuatu. Al-mandub yang dianjurkan itu adalah sesuatu.
Nah, kemudian Syarih menambahkan dengan mengatakan yang dianjurkan itu dari sisi dia disifati dengan dengan anjuran, ya. Jadi yang dianjuri itu dari sisi dia disifati dengan anjuran adalah sesuatu. Ya, jadi ditambahkan dengan semacam memperjelas lah. Ya, memperjelas sifat al-mandub ini. Nah, al-mandub ataupun yang diharuskan itu dari sisi dia disifati dengan keharusan, dengan anjuran, ya. Dari sisi dia disifati dengan anjuran adalah sesuatu yang diberi imbalan karena melakukannya, dan sesuatu yang tidak menjadi bencana karena meninggalkannya. Nah, demikian. Ini sifat al-mandub. Sifat yang dianjurkan. Sifat yang dianjurkan itu dari sisi dia disifati dengan anjuran adalah sesuatu yang memiliki hadiah ataupun sesuatu berhadiah dan sesuatu yang tidak berbencana. Sesuatu yang berhadiah karena melakukannya, sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak menjadi bencana walaupun meninggalkannya. Nah, begitu. Sesuatu yang tidak menjadi bencana walaupun meninggalkannya, yaitu al-mandub. Sesuatu yang diharuskan ya. Hah? Sesuatu yang diharuskan. Dianjurkan, bukan diharuskan ya, sesuatu yang dianjurin. Jadi ya kalau yang tadi yang harus ya. Iya. Al-wajib yang harus, al-mandub yang dianjurkan. Ada bencana ya. Betul. Seperti pernyataan musannif di sini wala yu'aqab ala tarki. Kalau dilakukan pula dapat hadiah ya. Sebenarnya Macam mana yang lebih tepat Ustaz? Macam makruh kan Kita hukum ini sebagai al-mandub atau sebagai sunnah sebenarnya ini? Istilah. Oh, kalau masalah istilah itu nanti pembahasannya. Yang itu wasi ya, permasalahannya wasi, permasalahan yang luas masalah istilah. Apakah mau menggunakan istilah mandub, istilah mustahab, istilah sunnah? Ya, ada yang ada yang membedakannya, ada pula yang menyamaratakannya. Ya, hanya sebagai sinonim saja. Nah, demikian. Ya, itu hanya sinonim aja. Nah, demikian. Itu wajib ya. Nah, tapi Ustaz di sini nggak ngasih contoh ya Ustaz? Kayak mandub itu apa gitu. karena memang bukan bahasannya. Sebab memang bukan bahasan kita pada dasarnya, tapi ya dari Mu'tanin ya beliau memberikan keterangan secara detil pun ya, bahkan bisa kita lihat di situ. Ya catatan nomor 1 hasyiah nomor berapa itu? Iya, hasyiah nomor 3. Pokoknya yang setelah garis ketiga. Kan garis ke-1, garis ke-2, garis ke-3. Nah, setelah garis ketiga itu merupakan catatan dari Mu'tanin. Ya, dari penghimpun buku ini. Ya, dari yang menggabung-gabung tiga kitab ini. Nah, demikian. Jadi itu ada catatan, beliau memberikan keterangan tambahan yang memang sebenarnya itu pun juga bisa dikatakan bentuk istidrat ya. Pembahasan melebar. Yang ini bukan pokok pembahasan kita. Jadi di sini poin kita hanya ingin menjelaskan atau menerangkan apa yang dimaksud dengan mandub dan sebagainya. Karena bisa nggak bilang salah yang definisi yang dibawakan di bawah. Wa ammal mandub istilahan fa huwa ma talaba syari'. Dan seterusnya. Seharusnya wa amman nadab gitu. Saya nggak harus perbaiki. Oh, baik. Enggak, dia sudah benar, maksudnya nggak perlu diperbaiki sih dengan mengatakan wa amal mandub, sama seperti yang dilakukan oleh Imamul Haramain wal mandub ma yuthabu ala fi'li. Ya, karena memang yang sedang mau kita jelaskan wal mandub min haitsu wasfuhu bin nadab. Ya, artinya apa? Sesuatu yang dia itu disifati dengan anjuran. Jadi sesuatu yang bersifat anjuran, ya, jadi yang dianjuri dari sisi dia bersifat anjuran adalah ma. Pastinya memang ma. Sesuatu ma yuthab ala fi'li. Nah, begitu juga dengan pernyataan pernyataan Mu'tanin ya, wa amman mandub ma talab. Wa amma mandub ma talab asy-syari'. Ya. Ma talab asy-syari'u fi'lahu. Bukan definisi nadab nih. Bukan. Ini definisi mandub. Karena ma talab asy-syari', ma sesuatu. Bukan asy-syari'. Tapi kalau tadi asy-syari' baru. Iya, barulah kalau khitabus syari' barulah kita katakan iya ijab, kemudian nadab ya, bukan nadab kalau ingin saya. Ijab, nadab. Iya, anta bawa ini.
Bawa. Mandap, ijab, al-ibahah. Oh iya, wan nadab, iya benar ya. Iya, an-nadab. Ya, jadi kalau misalkan dia asyari, ya, kalau dari sisi asyari, nah itu baru ya. Iya, khitabullah. Nah, kan di sini kan dikatakan wa ammal mandub ma talaba asyari fi'lah. Oh iya. Ya kan? Bisa dipahami ya? Baik ya, tapi pertanyaan bagus ya. Jadi di situ kalau di sini malah justru penulis Khulasah fi Ushul Fiqh ini justru nerangin keduanya ya. Nerangin ijab dan nerangin wajib. Jadi setelah beliau menerangkan ijab, apa itu ijab, beliau juga menerangkan apa itu wajib. Ya, ijab dari sisi apa, wajib dari sisi apa. Ya. Nah, iya, jadi wajib itu dari sisi fi'al. Ijab itu dari sisi syari. Ya, itu ya karena di sini bukan pembahasan kita, jadi kita cukup ke al-mandubnya saja ya. Baik. Jadi dari sisi perbuatan mukallaf itu namanya wajib. Ya, dari sisi perbuatan mukallaf itu namanya wajib. Makanya kan di sini dikatakan min haitsu wasfuhu bin nadab, Perbuatan mukallaf ijab bukan? Enggak lah, wajib. Nah, adapun dari sisi khitabus syara itu namanya ijab. Begitu. Ya. Jadi misalkan fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Itu bukan wajib, itu ijab. Ya. Ibarah tersebut itu namanya ijab, bukan wajib. Ya. Adapun salat, ya, yang mana itu fi'lul mukallaf wajib. Ya, wajibah kan gitu. Ijab itu mewajibkan. Iya. Bingung nih. Oh, jadi bingung. Ya karena memang bukan pembahasan kita ya. Di sini nggak dibahas memang. Mewajibkan. Iya. Ijab itu mewajibkan. Ijab itu artinya mewajibkan. Sementara wajib yang wajib. Ya. Tekankan ya. Ya, sementara wajib yang harus kan ya. Ijab mengharuskan. Iqimis shalah, itu ayat itu ijab. Berarti ijab itu belum ya Ustaz ya? Belum ya, tapi haruskan ya. Belum dibuat tapi haruskan, tapi wajib memang harus dilaksanakan lah gitu ya berarti ya. Bukan, ijab itu maknanya yang mewajibkan. Ya. Mukallaf. Jadi apa namanya? Mewajibkan maknanya ya. Gimana ya bilangkannya? Jadi misalkan aqimis shalah. Ya, aqimis shalah. Tegakkanlah salat. Nah, maka ibarah ini, ya, ungkapan ini namanya ijab. Mewajibkan. Bukan wajib. Mewajibkan. Iya. Itu hukumnya gitu. Nah, as-shalah wajibah. Begitu loh. Iya. Berarti kalau wajib itu lebih ditekankan lagi Ustaz, haruslah gitu ya, ditekankan wajib itu. Sama aja dua-duanya memang ditekankan. Cuman yang Di mana kalimat aqimis shalah itu kita pahami sebagai ijab. Iya. Mewajibkan. Iya kan sebagai mewajibkan. Lalu fi'lul mukallaf itu dihukumi dengan dinyatakan sebagai wajib. Jadi kita sholat itu kan perbuatan mukallaf. Nah, itu wajib hukumnya. Perintahnya dinamakan ijab gitu. Nah, iya gitu loh, iya. Jadi perintahnya dinamakan dengan ijab. Ya, jadi ibarah tadi ya, ataupun perintah tadi itu dinamakan dengan ijab. Berarti definisi al-mandub sama wal mubah ini sama gitu, Ustaz? Lain lah. Al-mandub dan al-mubah beda lah. Enggak, itu ininya. Iya, definisi al-mubah. Nanti kita bacakan yang dimaksud dengan al-mubah. Ada di matan ya. Al-mubahnya pun definisi al-mubah juga ada di matan. Iya. Baik. Nah, jadi wal mandub ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqab ala tarkih. Ya, itu kesimpulannya. Al-mandub min haitsu wasfuhu bin nadab. Ya, jadi al-mandub ataupun yang dianjurin itu, ya, yang dianjurin itu dari sisi dia bersifat anjuran, dari sisi dia disifati dengan anjuran adalah sesuatu yang berhadiah. Karena melakukannya adalah sesuatu yang tidak berbencana karena meninggalkannya. Paham kira-kira? Jelas ya? Baik. Ya, itu al-mandub. Sesuatu yang dianjurin itu adalah sesuatu yang dia itu berhadiah karena kita melakukannya. Adalah sesuatu yang dia itu tidak memberikan efek bencana karena meninggalkannya. Imbasnya ya. Iya. Nah, seperti misalkan yang mandub tadi ya, berlawan dari wajib tadi ya. Iya. Ya, misal sholat rawatib umpama, ya kan sholat sunnah rawatib. Nah, itu kan mandub. Yang mana sholat sunnah rawatib itu adalah sebuah hadiah sekaligus tidak memiliki bencana. Berbeda dengan sholat al-maktubah. Sholat al-maktubah adalah sesuatu yang berhadiah dan sekaligus sesuatu yang berbencana. Nah, coba kita ambil contoh boleh, Ustaz? Ya. Misalnya kayak yang jadi perbincangan sekarang ini masalah jenggot.
itu kan kata orang sunnah. Ya. Nah, kalau kita masuk ke sini bisa dibilang mandub. Ya. Nah, tapi sebagian lagi bilang bahwasanya ini jadinya wajib. Kalau wajib berarti masuk yang tadi. Jadi artinya begini, pemeliharaan jenggot jika dinyatakan wajib, ya, jika dinyatakan wajib berarti dia sesuatu yang berhadiah sekaligus sesuatu yang memberikan bencana. Jika dikatakan mandub berarti dia sesuatu yang berhadiah sekaligus sesuatu yang tidak punya bencana karena meninggalkannya. Tapi ada ustaz yang ini sama itu wajib ini jenggot. Ya Pak, makanya kalau jika dia dinyatakan wajib masuk ke kategori ataupun ke definisi ma yusabu ala fi'li wa yu'aqab ala tarki. Berarti itu yang maksudnya orang potong saya. Ya? Itu berarti individu yang menganggap itu wajib itu dia wajib. Dia akan berdosa. Dia akan berdosa jika meninggalkannya dan dia akan kena bencana karena tidak memeliharanya. Berarti individu tuh ya yang menganggap seperti itu ya. Misalnya Karena orang aja gitu ya karena kan memang al-fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyatil lati tariquhal ijtihad. Iya. Kenapa terkait sunnah muakkadah seperti azab Ustaz? Apa namanya itu menyembelih hewan hewan apa? Hewan ternak ya Ustaz. Ya, Gitu. Kenapa itu diakab Ustaz bagi yang meninggalkannya? Seperti kata Nabi, jangan dekatin tempat sholat kami gitu Ustaz. Gimana dia menyembelih? Dia nggak menyembelih hewan kurbannya, padahal dia berkemampuan gitu Ustaz. Dia tidak menyembelih hewan kurban padahal dia berkemampuan. Iya. Tapi kan ada tuh hadis dari Nabi itu Ustaz yang melarang orang-orang untuk sholat ke masjid gitu Ustaz. Tapi dia nggak menunaikan sunnah makan tadi. Oh, begini, apa namanya ya? Iqab dunia dengan iqab akhirat itu berbeda lagi permasalahannya. Iqab dunia dengan iqab akhirat itu berbeda babnya, kan gitu. Jadi had ya, kalau iqab dunia itu disebut dengan had, hudud. Nah, hudud yang ada di dunia itu lain lagi babnya dengan iqab yang akan kita dapatkan di akhirat kelak, itu lain babnya ya, lain permasalahannya. Nah, demikian. Ustaz, Nah, yang tadi masih belum apa Ustaz, belum. Jadi gini, yang jadi fokus pertanyaan sebenarnya gini Ustaz. Balik ke pertanyaan bahwasanya ini jadi bisa dikatakan kan mereka selalu nggak bilang juga wajib tapi sunnah. Ya. Nah, soalnya kan gitu kan. Sunnah yang wajib. Nah, makanya ini jadi ini ya. Gimana? Gimana tuh sunnah yang wajib kan gitu. Tunggu. jadinya. Coba biar saya pahami pertanyaan Anda, coba ulangin. Kan yang kita pahami itu bahwa nggak ada yang membilangkan bahwasanya jenggot itu wajib. Bukan gitu kan? Ada. Ada lah. Mereka bilang Enggak ada, Enggak, ada. mereka bilang sunnah Enggak lah. karena ngikutin Nabi. Tapi itu wajib jadinya berarti. tapi gini, ya makanya itu yang mau tanya. Kata sunnah yang dipakainya itu bukan mandul. Bukan. Kata sunnah yang dia gunakan ataupun yang biasanya kita gunakan ya, atau yang biasa mereka gunakan. Kata sunnah yang biasa mereka gunakan itu alasan untuk menyatakan hukumnya wajib. Oh, melawan ya sama melawan dari hukumnya itu wajib. Bukan. Sebagai alasan, sebagai ilah. Kenapa ini wajib? Ya, misalkan ditanya, kenapa memelihara jenggot wajib? Karena itu sunnah. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalimat sunnah adalah alasan untuk melegalkan wajibnya hukum memelihara jenggot, begitu. Jadi bukan maksudnya dia ingin menyatakan dua hukum di situ, hukumnya wajib sekaligus sunnah, bukan. Maksudnya si kata sunnah yang mereka lontarkan adalah alasan untuk menyatakan wajibnya jenggot tadi, gitu loh. Berarti al-mandub bukan aja ya? Masuk situ ya? Enggak, jadi jelas dia tidak masuk ke kategori al-mandub yang dimaksudkan. Beda lagi berarti ya. Iya, dia menyatakan hukumnya wajib. Hanya saja ketika ditanyakan kenapa hukumnya bisa wajib, maka dia beralasan karena itu sunnah Nabi, itu maksudnya. Karena ada dari sunnah Nabi gitu. Iya, itu maksudnya, tepat. Iya, lebih tepatnya begitu. Karena itu mungkin kalau kita bahasakan karena itu sunnah Nabi, karena itu perilaku Nabi gitulah. Jadi kenapa wajib? Karena itu perilaku Nabi, nah, gitu. Gitulah kira-kira. Jadi bukan. Jadi dia bukan sedang membilangkan hukumnya wajib sekaligus hukumnya sunnah, karena itu nggak mungkin. Kalau ya wajib saja. Kalau sunnah ya sunnah saja. Ini yang jadi masalah. Iya. Pertanyaan bagus. Insyaallah. Pertanyaan bagus ya. Nah, ada pertanyaan lain? Jelas ya? Baik, Masya Allah. Ya, jadi Rapi kan apa? Ya, Ustaz. Rapi kan apa nih, Ustaz ya? itu nggak usah dipertanyakan dulu ya. Itu babnya bab fikih. Kita masih bahas bab usul fikih ya. Terkait hadis tadi Ustaz. Iya. Siapa yang memiliki
kemampuan, namun tidak berkurban. Jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat kan. Tapi sebaik itu normal aja. Nah itu maksud saya tadi Ustaz. Iqab di sini tuh bukan iqab akhirat Ustaz. Maksudnya dia tuh walaupun di iqab tapi tidak masuk kategori wajib Ustaz. Bisa jadi dia di iqab ya, bisa jadi didapat had di duniawi, namun bukan berarti ketika dia dapat had di duniawi itu masuk ke kategori definisi kita. Karena yang dimaksudkan di kategori di definisi kita ini adalah had ukhrawi gitu loh. Ya. Nah demikian, bukan had duniawi. Ya. Karena seperti misalkan ma yuthabu ala fi'li. Apakah orang yang sholat dapat hadiah? Nggak ada ya. Tapi dapat hadiah di akhirat kelak kan. Adapun kalau misalkan kita ngasih hadiah itu sifatnya duniawi kan gitu. Misalkan kita ngasih hadiah ke anak kita yang sholat, ya itu sifatnya duniawi, ya, kan begitu. Atau kita memukul atau tidak mengizinkan anak kita masuk ke rumah kita karena dia nggak melakukan sholat rawatib, ya itu sifatnya duniawi kan gitu. Nah demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi tidak sama had yang dimaksudkan di situ ya. Itu belum lagi kita bahas tentang permasalahan apakah tidak berkurban kalau mampu itu masuk kategori haram atau masuk kategori mubah. Nah itu perlu dibahas lagi nanti. Kalau dia masuk kategori haram ya sudah jelas, jadi nggak ada permasalahan juga dengan iqab yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Itu perlu dibahas lagi di fiqih kalau permasalahan itu, karena ini bukan pembahasan kita kan. Jadi terkait apakah apakah wajib berkurban bagi mereka yang mampu, nah itu masuk ke pembahasan fiqih ya. Nah itu dibahas, silahkan untuk bahas apakah wajib berkurban bagi mereka yang mampu ya. Yang artinya kalau misalkan wajib berarti kalau tidak dilakukan maka berakibat bencana kan begitu. Nah baik, demikian. Wal mubah ya, min haitsu wasfuhu bil ibahah ma la yuthabu ala fi'li. Ya, jadi wal mubah min haitsu wasfuhu bil ibahah ma la yuthabu ala fi'li. Adapun yang diperkenankan ya, dan yang diperkenankan itu kemudian ditambahkan oleh syarih min haitsu wasfuhu bil ibahah, yakni ditinjau dari sisi dia disifati dengan ibahah, dengan dengan keperkenanan gitu. Gimana bahasa Indonesianya? Ya, dengan pembolehan ya, dengan pembolehan. Jadi dan yang diperkenankan itu dan yang diperbolehkan itu ya, dari sisi dia disifati dengan kebolehan ya, dari sisi dia disifati dengan kebolehan adalah ma, ya lagi-lagi kabarnya ma, sesuatu, tapi sesuatu yang bagaimana? Sesuatu la yuthabu ala fi'li wa tarkih, ditambahkan oleh syarih wa tarkih, wa la yu'aqab ala tarkih, dan ditambahkan lagi oleh syarih wa fi'li. Apa itu dia maknanya? Sesuatu yang tidak berhadiah ya, sesuatu yang tidak diberi imbalan karena melakukannya dan karena meninggalkannya. Dan mubah itu juga adalah sesuatu yang tidak berbencana ya, tidak menghasilkan iqab karena meninggalkannya dan juga karena melakukannya. Ya, itulah makna mubah. Ya. Nah, demikian. Jadi al-mubah sesuatu yang diperkenankan dari sisi dia disifati dengan ibahah, dari sisi dia disifati dengan kebolehan, kan begitu ya. Dari sisi dia disifati dengan pembolehan ya. Ya, pembolehan. Dari sisi dia disifati dengan pembolehan adalah, jadi yang diperkenankan itu adalah sesuatu yang tidak berhadiah karena karena melakukannya dan meninggalkannya, dan sesuatu yang tidak berakibat buruk karena meninggalkannya dan karena melakukannya. Ya, saya pikir bisa difahami lah, insyaallah ya, mudah. Ya, kemudian diterangkan lagi ma la yata'allaqu bi kullin min fi'lihi wa tarkihi thawaban wala iqabun. Thawabun wala iqabun. yakni maksud dari ucapan musannif ataupun beserta tambahan-tambahan yang saya berikan, kata syarih, maksudnya ialah
sesuatu yang tidak ada kaitannya ke thawab, ke hadiah, sesuatu yang tidak ada kaitannya ke iqab, ke bencana, bagi sesiapa saja yang melakukannya dan yang meninggalkannya. Baik, jelas? Iya, ini lompatnya cukup jauh karena catatan dari Mu'taninya cukup panjang ya. Nah, di situ ngebahas tentang permasalahan-permasalahan yang menjadi pertanyaan antum sebenarnya. Ya, jika antum ingin membacanya, ya seperti permasalahan yang menjadi pertanyaan Mas Razi tadi, ya, Ar-Razi Syabab. Ya, baik. Nah, jadi ada apa namanya? Silahkan dibaca itu ya. Ada banyak jawaban yang bisa antum temukan atas problem-problem yang terdapat pada benak kita. Ya, itu masya Allah bagus sekali penjelasan dari beliau ya, dari Mu'tanin. Silahkan baca. Baik, kita lanjut ke ibarahnya al-mahalli. Wal mahdhur min haitsu wasfuhu bil hadr ay al-hurmah. Ya. Ini bukan al-hurmah, ini bukan definisi al-mahdhur ya. Ini bukan definisi al-mahdhur, akan tetapi al-hurmah ini adalah apa? Penjelas. Ya, atau kalau dalam ilmu nahwunya kita sebut dengan al-hurmah, kita sebut dengan apa ini? Badal. Iya, badal bagi al-hadhr. Ya, ini bukan definisi mahdhur ya. Al-hurmah bukan definisi al-mahdhur, karena mahdhur dengan hurmah itu berbeda. Ya. Mahdhur ya dengan hadhr itu berbeda, seperti perbedaan wajib dengan wujub, mandub dengan nadab. Ya, itu berbeda ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Wujub khitab syara'nya. Iya. Perintahnya kalau kata iya, ibarahnya. Ya, itu wujub. Nah, demikian. Mahdhur mahrum lah ya. Iya, kalau mahdhur berarti muharram ya. Ya, al-muharram. Jadi al-mahdhur min haits wasfuhu bil hadri ay al-hurmah, maksudnya di sini al-hurmah keterangan untuk al-hadr. Ya, berarti dengan sama-sama dengan katanya begini, wal mahdhur min haits wasfuhu bil hurmah gitu loh. Jadi ingat, al-hurmah bukan khabar al-mahdhur. Khabarnya al-mahdhur tetap apa? Ma. Ya, lagi-lagi itu khabarnya. Jadi wal mahdhur ma yuthabu ala tarkihi. Kemudian ditambahkan oleh syari, diberikan garis bawah oleh syari imtithalan. Apa bahasa Indonesia imtithalan? Ya, tapi sebelumnya kita bahasa Indonesiakan dulu ya yang lainnya. Wal mahdhur, apa kemarin bahasa Indonesia al mahdhur? Yang dilarang. Ya. Yang dilarang itu adalah ya, yang dilarang itu adalah dari sisi dia disifati dengan larangan ya. Jadi yang dilarang itu adalah dari sisi dia disifati dengan larangan sesuatu yang sesuatu yang berhadiah karena meninggalkannya ya. Sesuatu yang berhadiah karena meninggalkannya secara imtithal ya. Sesuatu yang berhadiah karena meninggalkannya secara imtithal. Apa imtithal? Niat. Hah? Niat. Secara? Iya, secara niatan gitu ya. Iya, secara niatan. Ya, ini maksudnya secara niatan itu gimana? Secara dorongan hati atas ketundukan kita terhadap perintah Allah ataupun larangan Allah. Ya, itu dia maksudnya. Jadi imtithalan mengharap pahala, mengharap thawab dari Allah gitu ya. Itu yang dimaksud dengan imtithalan. Ya, jadi kalau kita simpelkan bahasanya secara niatan. Jadi mahdhur adalah sesuatu yang berhadiah ya, ma yuthabu, sesuatu yang diberi thawab karena meninggalkannya secara niatan. Karena meninggalkannya secara niatan, imtithalan, atau kita katakan tadi niatan yang dimaksudkan di sini adalah patuh ataupun tunduk karena perintah Allah. Iya, patuh ataupun tunduk ataupun taat karena larangan dan perintah Allah. Yang tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa sebelumnya kata imtithal ini tidak diberi catatan pada hukum-hukum sebelumnya? Ya, saya sendiri pun mempertanyakan hal tersebut. Ya, saya juga bingung. Bahkan dari Asy-Syarih At-Taftazani juga melakukan hal yang sama. Ya, Asy-Syarih At-Taftazani di bawahnya, ya, itu juga melakukan hal yang sama. Sewaktu menjelaskan ataupun mensyarah
hukum wajib dan mensyarah hukum mandub itu tidak memberikan catatan imtithal, tapi ketika mensyarah hukum mahdzur justru asy-syarih at-Taftazani di situ juga memberikan catatan imtithal. Jadi kayak apa namanya? Kayak sepakat ataupun kayak iya, kayak bukan kayak nyontek, kayak dua-dua sama-sama bekerja sama gitu ya, bahwa ya kok bisa sama-sama gitu, maksudnya saya herannya mau ngasih contoh. Iya. Iya, Kita bayusabu ala tarkihi imtithal. Iya. Berarti seorang itu Iya. mendapatkan ganjaran jika ia meninggalkan keharaman itu karena tunduk atau patuhnya pada Allah. Iya. Sementara adapun ia meninggalkan keharaman itu karena mungkin malas, maka ia tidak Jelas. tidak mendapatkan. Iya. Kalau dia tidak berzina karena dia malu, maka jadi dia meninggalkan zina bukan karena niatan, tapi karena dia malu, maka nggak menghadirkan pahala. Dari sisi medis. Atau dia meninggalkan zina karena dari sisi medis itu berbahaya bagi kesehatan dirinya. Jadi bukan karena niatan, bukan karena imtithal, maka tidak menghadirkan hadiah. Tepat. Nah, cuma yang menjadi tanda tanya kita adalah kenapa catatan imtithal ini tidak diberikan pada hukum-hukum sebelumnya, yaitu al-wajib wal mandub. Mandub tidak ya. Iya, itu yang saya nggak ngerti ya. Yang semestinya secara keselarasan seharusnya catatan imtithal ini juga berhak diberikan ya di al-wajib dan di al-mandub. Ya, karena seandainya seseorang sholat bukan karena imtithal, ya nggak akan dihadirkan pahala padanya. Misalkan orang kafir sholat, ya nggak hadir. Belum lagi syarat-syaratnya tidak terpenuhi kan gitu. Harusnya itu dilampirkan juga gitu. Ya, wallahu a'lam ya. Atau kita yang masih belum paham, nggak tahu. Ada yang pernah saya dengar, kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, langsung Allah kasih beri pahala. Iya, tapi kalau misalnya suatu niatan saja, kalau kita niat baik, Allah langsung kasih ganjaran. Ya. Tapi kalau niat baik belum dilakukan, orang kasih ganjaran juga atas niatnya. Niat jahat belum dilakukan, Allah nggak ngasih iqab. Ya. Kan seperti itu. Iya. Kurang lebih sama nggak Ustaz sama yang dibilang di sini Ustaz? Jadinya, artinya itulah jawabannya kenapa dia bikin sendiri imtithalan itu. Karena kalau niat baik aja memang niat aja pun memang Allah langsung kasih ganjaran itu. Iya, benar, tepat. Yang anta katakan itu, yang anta jelaskan itu tidak bertabrakan ataupun justru sebagai keterangan tambahan untuk pernyataan syarih. Namun yang menjadi tanda tanya kita adalah kenapa catatan imtithal, qaid imtithal ini tidak diberikan pada permasalahan al-wajib dan al-mandub. Karena itu tadi maksudnya karena memang Allah sendiri kalau melihat seseorang itu udah berlaku baik, dia memang langsung kasih ganjaran. Artinya berarti begini, seseorang yang melakukan hal yang dianjurin, misal sesuatu yang dianjurin adalah menggunakan jubah, ya, berpakaian pakai jubah. Nah, dia berpakaian dengan pakaian jubah, tapi bukan karena imtithal, bukan karena tunduk ataupun patuh kepada Allah, melainkan karena adat di kampungnya demikian. Maka apakah dia dapat ganjaran? Maka apakah dia berhadiah? Nggak tahu, tapi kalau misalnya dari hadis itu Ustaz ya, kurang tahu juga. Iya, benar. Kalau dari hadis itu mungkin bisa jadi Ustaz. Seperti itu karena jadi berarti orang yang melakukan mandub walaupun tidak niatan tetap dapat pahala. Kan kurang lebih ya begitu. Sebenarnya kalau dibilang niatan enggak juga ya, karena hadisnya kan kita meniatkan baik aja sebelum pun dilakukan, kita dapat pahala kan gitu. Lalu bagaimana jika demikian? Lalu bagaimana dengan hadis Nabi innamal a'mal binniyat, bahkan langsung dicontohkan oleh Nabi, faman hajara ilaihi gimana? Faman kana hijratuhu ila faman kana hijratuhu bukan setelahnya, faman kana hijratuhu lid-dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Padahal hijrah aslinya adalah ibadah kan gitu kan? Iya. Dan hijrah wajib. Ya, setuju kan? Hijrah wajib kan? Al-hijrah itu wajib. Namun dia bahwa justru bisa jadi tak dapat pahala
Karena niatnya buat nikahi perempuan. Ada alasannya ya. Iya. Nah, jadi kan berarti secara keselarasan semestinya kaitan imtithal ataupun catatan imtithalan ya pas untuk diberikan pada hukum al-wajib dan al-mandub. Wallahu alam. Ya, jadi saya juga bingung. Yang bikin saya lebih bingung lagi adalah di mana At-Taftazani, ya, Syekh At-Taftazani juga melakukan hal yang sama, juga menggunakan metode syarah yang sama. Pada saat mensyarah al-wajib dan al-mandub, beliau tidak memberikan catatan imtithalan, namun ketika mensyarah al-mahdhur, hukum al-mahdhur, beliau memberikan catatan imtithalan. Yang jadinya justru membawa pemahaman saya kepada, ya, menghantarkan pemahaman saya kepada bahwa memang bisa jadi seperti yang dipahami oleh Mas Ahmad tadi, yakni yang butuh kata imtithalan memang hanyalah al-mahdhur, ya, dan berikutnya nanti, sementara al-wajib, al-mandub dan al-mubah tentunya enggak, ya. Al-wajib dan al-mandub memang tidak butuh kata imtithalan. Wallahu alam. Soalnya mereka berdua-dua kayak sepakat gitu ya. Sepakat untuk al-mahdhur diberikan catatan imtithalan. Namun al-wajib dan al-mandub tidak diberikan catatan imtithalan. Nah, ini saya pikir bahan yang sangat sangat baik buat kita lakukan pentelaahan dan pengkajian. Kalimat imtithalan hanya setelah kalimat ma yusabu ala tarkihi imtithalan. Tapi setelah kalimat wa yu'aqabu ala fi'lihi, di situ nggak ada imtithalan lagi ya? Sudah pastilah. Sudah barang tentu. Ya, makanya kalau yang wa yu'aqab ala fi'li, kalau di buku-buku yang lain pun juga nggak akan kita dapati kata imtithalan. Hanya saja mereka menggunakan ungkapan wa yastahiqqu atau wa yatarattab. Sini amdan saat. Wa yu'aqabu ala tarkihi amdan. Ya, paling atau ada tambahan-tambahan amdan, ya, intinya wa yastahiqqul iqab, kan begitu. Ya, keterangannya tentunya catatan yang diberikan ataupun embel-embel yang diberikan tentunya tidak sama dengan imtithalan. Begitu. Ya pastinya nggak sama ya. Karena nggak mungkin kita melakukan sesuatu hal yang dilarang karena mengharapkan mengharapkan pahala dari Allah, mustahil kan gitu ya. Karena kan imtithal adalah ketundukan kita dengan alasan mendapat pahala dari Allah. Jadi kalau misalkan wa yu'aqab ala tarki, kita melakukan perbuatan yang dilarang itu karena imtithal, ya itu nggak mungkin kan gitu. Kan mustahil. Jadi tentunya catatan imtithalan itu tidak diberikan pada wa yu'aqab ala tarki. Nggak nyambung ya, maksudnya begitu. Nah, demikian. Dan kalaupun memang mau diberikan catatan-catatan tambahan, tentunya bukan imtithalan seperti amdan lah, atau tarattub lah, atau istihqaq lah, atau sebagainya. Ya, demikian. Ya, Masya Allah. Bagus, Mas Razi. Nah, jadi ini mungkin jadi PR bagi kita ya, PR bagi kita bersama. Apakah punya alasan tertentu atau memang kebetulan saja? Kebetulan saja di mana al-wajib dan al-mandub tidak dia berikan catatan imtithalan ini bukan karena niatan, maksudnya bukan karena sengaja nggak ngasih catatan imtithalan dan hanya ngasih catatan imtithalan di al-mahdhur, kan gitu. Atau sengaja. Kalau sengaja berarti memang ada perbedaan al-wajib dengan al-mahdhur. Ya. Nah, begitu. Artinya kalau memang imtithalan sengaja, berarti memang ada indikasi yang berbeda, ada pemahaman yang berbeda. Kenapa untuk di al-mahdhur diberikan catatan imtithalan dan kenapa untuk di al-wajib dan al-mandub itu tidak diberikan catatan imtithalan. Tapi kalau misalkan tidak sengaja, berarti ya kebetulan aja, kan gitu. Kebetulan aja tidak disertakan. Nah, namun kita nggak bisa memastikan kecuali kita melakukan pentelaahan secara mendalam. Kita nggak bisa memastikan, ini kebetulan aja. Bisa jadi ini sengaja, bukan kebetulan. Sengaja memang di al-wajib dan di al-mandub tidak diberikan catatan imtithalan. Karena bisa jadi memang nggak nyambung dan nggak butuh. Justru kalau diberikan justru salah. Bisa jadi justru salah. Ya, itu perlu dilakukan pentelaahan. Ya. Kalau kita sertakan, misalkan al-wajib ma yuthabu ala fi'li, ya kan gitu. Ma yuthabu ala fi'li imtithalan. Kalau disertakan catatan imtithalan justru bisa jadi salah. Makanya beliau tidak menyertakan. Iya. Walau secara keselarasan logika kita seharusnya juga pas diletakkan kata imtithalan. Karena ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang diwajibkan namun bukan karena imtithal. Dan apakah kita bisa bilang bahwa dia dapat pahala? Mungkin alasannya itu, Ustaz. Ya,
Itu makanya saya yang konflik. Misalnya gini, kita jalan, tiba-tiba dengan kebetulan ada orang tabrakan. Tapi kita nggak punya niat tuh, tapi secara spontan terbentuk. Ini kan di luar niat nih Ustaz. Tapi kan kebaikan kita ini langsung Allah kasih ganjaran. Nah, kalau berdasarkan definisi mereka, terutama definisinya Ibnu Utsaimin atau Abdullah Al-Fauzan itu yang bukunya sama Mas Dori, secara tegas dia katakan enggak kalau tidak ada niatan. Silakan lihat di dalam keterangan beliau. Bahkan di situ beliau langsung di bukunya Abdullah Al-Fauzan ketika mensyarah Al-Waraqat, beliau mengatakan andaikan muallif mengatakan wa yastahiqqul iqab ala tarki, itu ahsan, lebih baik. Kemudian dia jelaskan alasan-alasannya. Dan kemudian bahkan dia contohkan, seandainya seseorang memberi nafkah kepada istrinya tidak secara niatan, maka nggak dapat pahala. Tapi kalau seseorang memberikan nafkah kepada istrinya karena niatan, artinya karena dia tunduk atas perintah Allah, maka dia dapat pahala. Begitu. Ya sama contoh kayak kasus Anda tadi. Jadi kalau kita nolong orang karena tidak niatan imtithal, kan gitu ya, tidak imtithal, maka nggak dapat pahala. Nah, itu bukan sesuatu yang berhadiah. Bukan sesuatu yang berhadiah, begitu loh. Kalau bisa jadi hadiahnya dia dapatkan di dunia. Ya misalkan si orang tadi yang kita tolong, ngasih uang 100 juta ke kita karena dia nolong kita. Itu lain hal. Ini yang kita bicarakan adalah permasalahan yusab, thawab. Ya, permasalahan thawab, kan begitu. Nah, jadi bukan sesuatu yang berthawab. Namun dia akan berthawab jika imtithalan. Kalau keterangan dari buku-buku yang lain ya. Wallahu alam. Oleh karena itulah maka saya katakan ke antum, mungkin ini butuh dikaji secara mendalam lagi. Jadi PR bagi kita bersama ya. Karena saya juga belum menemukan jawabannya. Selama ini ya saya memberikan catatan imtithalan pada keseluruhan hukum tersebut. Iya, baik al-wajib imtithalan, baik al-mandub imtithalan, baik al-mahdhur imtithalan, baik al-makruh imtithalan. Biasaan salafi. Nah, begitu. Biasaan salafi. Kan sama aswaja. Kalau aswaja kan apa-apa sih niat diutamakan. Kalau salafi kan kadang-kadang main riba konsumsi dia aja. Allahu alam. Wallahu alam. Baik. Ya, jadi demikian ya. Yang jelas kita coba kita bahas dulu ya. Lebih. Kalau diubah bisa nggak kita masukkan imtithalan? Misalnya seorang itu makan karena maksudnya ingin menjaga kesehatan gitu. Apa bisa? Orang itu makan karena untuk menjaga kesehatan gitu. Kalau mubah itu nggak ada urusan dengan imtithal karena nggak nyambung ya. Kalau mubah itu tidak ada urusan dengan imtithal. Tapi ketika dia hukumi makan dia itu sebagai suatu hal yang sunnah atau sebagai suatu hal yang wajib, maka disitulah dia butuh imtithalan. Ya, begitu. Iya, disitulah dia butuh imtithalan. Tapi kalau aslinya mubah, ya nggak ada urusan dengan imtithal. Ya. Kenapa? Karena dia mau dilakukan, mau tidak dilakukan, tidak memberi efek thawab dan iqab. Baik dilakukan maupun tidak dilakukan, dia tidak memberikan efek thawab ataupun iqab. Maksudnya, dia itu bukan thawab dan bukan iqab. Berbeda dengan sholat. Sholat itu thawab, sholat itu adalah thawab, sholat itu adalah iqab. Thawab bagi yang melakukan, iqab bagi yang meninggalkan. Kan begitu? Nah, artinya apa? Thawabnya ini jika imtithal. Thawabnya ini jika imtithal. Terkait tidur misalnya, tidur itu kan mubah kita katakan Ustaz. Namun seorang itu tidur bertujuan untuk agar bangun nanti malam agar fit gitu sholat. Apakah tidurnya ini bisa jadi sunnah? Pasti. Berarti butuh imtithal juga di situ Ustaz ya. Ketika kita nyatakan sunnah berarti dia imtithal. Dan itu secara otomatis bahkan muncul dari awal karena memang apa? Karena kita niatkan ibadah. Ya udah keluar duluan dia, ya kan gitu ya. Sudah keluar duluan dianya. Yang jadi permasalahan adalah beberapa permasalahan-permasalahan yang wajib yang justru karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi adat, dia nggak muncul. Seperti misalkan nggak muncul niatan tadi, seperti misalkan nolong orang tadi. Karena menolong orang ya di mata masyarakat adalah sebuah adat, bukan perintah. Atas dasar empati aja. Bukan dasar perintah. Menafkahi istri menurut masyarakat adalah adat, bukan perintah.
Tapi jika kita meyakini perintah seperti misalkan tadi, aku tidurlah supaya besok fix buat ibadah, maka secara otomatis tidurnya kita ibadah dan dia pun dapat pahala. Kembali taat pada Allah lagi gitu. Ya, wallahu a'lam. Setiap masuk kita karena hukumnya itu dikaitkan dengan agama apa dengan imtithal. Iya, setiap perbuatan kita imtithalan. Iya. Tepat. Cuma spontan aja. Dan catatan imtithalan ya. Saya punya dalil yang bisa saya bawakan. Apa dalilnya? Mukhlishan lahuddin. Nah, begitu. Ya, mukhlishan lahuddin itulah dalil yang bisa saya bawakan untuk imtithalan. Wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas tetap ya menjadi PR bagi kita, apa kira-kira alasan kedua syarih ini? Ini dua orang soalnya, nggak cuma satu orang, yaitu Al-Mahalli dan At-Taftazani, yang mana kedua-duanya meninggalkan catatan imtithal pada al-wajib dan al-mandub dan menyertakan catatan imtithal pada al-mahdhur dan al-makruh yang nanti yang akan kita bacakan. Mu'tanin ada, Ustaz. Hah? Yang mu'tanin ada wajib. Iya, di si Mu'tanin juga ada. Hampir semuanya ya, nggak tahu ya. Iya. Yang wajib pun ada. Iya, si Mu'tanin juga iya benar. Hampir semuanya. Maksud saya hampir banyak syari ataupun hampir banyak ya maksudnya rata-rata lah ya. Rata-rata ya selalu memberikan catatan imtithalan pada setiap hukum tersebut. Ya, di sinilah yang saya heran. Sepala sekalian, nggak usah ada sekalian. Baik di al-mahdhur pun nggak usah ada sekalian. Di mana berarti apa? Ya kita akan beranggapan semacam kurang syarah aja kan begitu kan. Nah, ini masalahnya dia sengaja meletakkan kata imtithal, bahkan di al-makruh juga dia sertakan lagi. Jadi kayak seakan-akan itu dia maksud saya. Kayak ada sesuatu di situ gitu loh. Iya. Nah, apakah memang ada sesuatu atau memang tidak ada sesuatu? Itulah yang menjadi PR kita. Maksud saya begitu. Mahfum ya? Ya, saya tidak langsung menjustis ya, yang manapun. Baik yang dipahami oleh Abdullah Al-Fauzan atau si Mu'tanin sendiri juga memahami hal yang sama. Seperti kata Septian tadi. Mu'tanin menyertakan imtithal pada permasalahan al-wajib dan pada permasalahan al-mandub. Ya, menyertakan kata imtithal. Ya, demikian. Ya, si Mu'taninnya di sini siapa? Ahmad? Ahmad apa? Mu'taninnya Ahmad. Ahmad Sya'ban ya. Ya, Mu'taninnya Ahmad Sya'ban. Makna yang memberikan makna ya, Mu'tanin. Ana yakni. Ana berasal dari kata ana yakni. I'tana ya'tani, Mu'tanin. Ya, berasal dari kata ana yakni. Ya, paham yakni ya. Jadi i'tana ya'tani. Nah, beliaulah yang menjadikan buku ini terangkum, kitab ini merangkum 3 buku. Syarah wa al-waraqat, syarah waraqatnya al-Mahalli, syarah waraqatnya At-Taftazani. Nah, kemudian beliau pun memberikan catatan, ya makanya lah dikatakan dengan Mu'tanin. Ya, pensyarah di sini ya itu tadi. Sebenarnya Mu'tanin ini pun bisa dinyatakan sebagai pensyarah. Ya, bisa dinyatakan sebagai pensyarah, tapi syarahnya si pensyarah gitu loh. Ya mungkin kira-kira demikian. Ya. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jelas kira-kira? Iya. Ya, jadi itulah yang menjadi tanda tanya besar saya ya, karena bisa kita lihat di situ ya di garis kedua ya di kolom kedua itu di kolom ketiga ya lebih tepatnya di kolom ketiga ya syarah dari At-Taftazani juga sama ya ini ma yuthabu ala tarkih imtithalan ya bisa kita lihat di kolom ketiga. Baik. Di situ penulisnya kan ada 4 Ustaz. Iya. Pensarahnya ada 4 ini. Enggak 4. Penulisnya ada 4. Ya, penulisnya ada 4. Dari mulai hukum pertama tadi itu wajib itu. Apakah keempat-empatnya sama enggak meletakkan kata imtithal itu tadi? Imamul Haramain jelas ya sebagai matan tidak menyertakan keterangan imtithal. Kemudian Al-Mahalli ya yang kita bahas syarahnya itu juga tidak menyertakan kata imtithalan. Lalu Syekh At-Taftazani ya, yang sebagai syarah sebagai syarih bagi matan Al-Waraqat juga tidak menyertakan kata imtithalan. Namun Mu'tanin menyertakan kata imtithalan. Iya. Yang mengumpulkan, menghimpun buku ini ya. Yang menjadikan buku ini dalam satu buku. Yang kita baca tadi itu yang dia Al-Mahalli. Iya, syarahnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yang dia hanya di mahdzur sama makruh aja dia letak. Tepat, iya.
Jadi yang kita baca hanyalah syarahnya Al-Mahalli. Syarah At-Taftazani pun tidak kita baca. Hanya saja ada di sini. Hanya saja syarahnya At-Taftazani itu mirip sekali dengan syarah Al-Mahalli, di mana At-Taftazani juga tidak menyertakan catatan imtithal pada al-wajib dan al-mandub, namun meletakkan ataupun mencantumkan keterangan imtithal untuk al-mahdhur. Oh, berarti di sini syarahnya ada 2. Iya, di sini pensyarah 3. Iya, 3. Jadi penulis matan 1, pensyarah 3. Oh. Iya. Jadi 4 dari situ ya. Nah, ada 4 orang, ya. Ada 4 orang. Matan kan siapa? Imamul Haramain. Iya, betul, heeh. Iya aja. Yang 3-nya tadi sama semua. Yang 3. Enggak lah. Enggak. bawah. Yang 2. Yang 2 sama, yang 1 beda. Yang 1 beda. Ya, si Mu'tanin yang berbeda. Mu'tanin memberikan catatan imtithalan Pada semuanya. pada al-wajib, al-mandub, al-makruh, begitu. Nah, demikian. Mafhum kira-kira? Baik. Ya, sedikit lagi lah ya. Sedikit lagi atau kita cukupkan, ikhwah? Kita cukupkan aja lah ya. Iya, nanti insyaallah kita sambung lah ya. PR-nya itu dibahas lagi. Sebenarnya belum selesai al-mahdhurnya, ikhwah. Ya, sedikit lagi ya. Wa yu'aqab ala fi'lih ya. Jadi kan ma yuthabu ala tarkihi imtithalan. Jadi mahdhur itu ataupun sesuatu yang dilarang itu ya, yang dilarang itu adalah sesuatu yang berhadiah karena meninggalkannya. Jadi sesuatu yang dilarang ya seperti zina, jadi zina itu berhadiah. Ya. Zina itu berhadiah. Berhadiah kalau ninggalinnya. Wa yu'aqab ala fi'li, namun sesuatu yang memberi bencana karena melakukannya. Jadi berhadiah sekaligus berbencana. Berhadiah kalau kita tinggalin, berbencana kalau kita lakukan. Namun di sini ada catatan dari syarih dengan mengatakan wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu li wahidin minal usati ma'al afwi an ghairi. Ya, ini sama seperti keterangan di al-wajib kemarin. Jadi maksudnya apa? Tentang permasalahan realisasi iqabnya, ya, tentang permasalahan realisasi iqabnya itu cukup wujudnya pada seseorang dari pelaku maksiat, bersamaan itu pula dimaafkan pada orang-orang ataupun pemaksiat lainnya. Ya, bisa jadi. Ya, demikian. Jadi realisasinya, ya, realisasi masalah dikatakan wa yu'aqab ala fi'li, ya, maka realisasinya kata syarih, realisasi iqab tersebut, realisasi bencana itu, ya, itu cukup hanya didapatkan oleh satu orang. Itu sudah terrealisasi. Itu sudah terrealisasi. Artinya sudah benarlah kaidahnya, ya, ataupun babitnya. Jadi cukup didapati pada satu orang bersamaan dengan adanya ampunan pada yang lainnya. Intinya sudah terrealisasi masalah al-iqab tersebut. Karena kan di sini dikatakan berakibat bencana. Nah, berakibat bencana ini bagaimana? Wa yakfi fi sidqi, masalah realisasi iqabnya itu cukup cukup berada pada satu orang saja. Cukup didapati pada satu orang saja. Bersamaan itu dimaafkan pada pemaksiat yang lainnya. Oh, seluruh ya, individu per individu aja, itu individu. Kata bersamaan itu bisa nggak kita ganti walaupun yang lainnya dimaafkan? Bisa juga, ya, dipahami dengan demikian ya. Ya, jadi maksudnya begini, ini kan kita bercerita tentang masalah realisasi iqab. Nggak ya. pasti di iqab berarti ya. Maksudnya begitu, ya. Jadi di iqab, gitu. realisasi iqab kan, karena kan di sini dikatakan zina al-mahdhur, ya, ataupun zina kan, ya, kita langsung ambil contoh aja zina. Zina itu adalah iqab. Ya, zina itu adalah iqab karena meninggalkannya. Nah, apakah karena melakukannya? Astagfirullah. Zina itu adalah iqab karena melakukannya, ya. Nah, zina itu adalah iqab karena melakukannya. Nah, jadi ketika kita melakukan zina, ketika seseorang melakukan zina, jangan kita. Astagfirullah. Inilah sabuk tulisan ini ya. Iya. Jadi ketika seseorang melakukan zina, artinya apa? Dia melakukan iqab. Nah, realisasi iqabnya apakah pasti didapati pada setiap yang melakukan zina? Maka realisasi iqabnya shadiqil iqab, apa realisasi ya bahasanya ya? Bahasa lain. Kebenaran. Iya, kebenaran iqabnya itu ya. Iya, terrealisasi. Jadi realisasi sampaikan atau apa ya? Nyata. Gimana ya? Saya pun nggak ngerti membahasa Indonesia kan ya. Jadi cukup gini mungkin. Cukup satu orang itu di iqab. Nah, maka sudah terrealisasi lah iqab. Nah, maka sudah terlaksana lah saya. Maka artinya bobit lah. Jadi artinya begini.
ada 10 orang yang melakukan zina, artinya kan dia 10 orang melakukan iqab. Iya. Kan gitu kan? Namun realisasi iqabnya cukup dia 1 orang sudah membabitkan kaidah ini. Sudah membabitkan kaidah ini. Semuanya kena tapi enggak mesti. Jadi misalkan kan gini, ada 10 orang melakukan iqab, rupanya 1 orang dimaafkan Allah. Umpama 1 orang dimaafkan Allah. Wah, berarti enggak betul lah al-mahdhur itu ma yu'aqab ala tarkih, kan begitu. Berarti enggak benar lah al-mahdhur itu wa yu'aqab ala tarkih, wa ma yu'aqab ala tarkih. Kan enggak betul. Kenapa? Karena buktinya pezina yang satu ini dimaafkan oleh Allah. Nah, maka dijelaskan oleh Syarih, masalah realisasi iqabnya itu dari 10 orang tadi, 1 orang saja yang diiqab itu sudah membabitkan kaidah tadi gitu loh. Maksudnya 1 orang udah bicara, udah kena lah. Tapi bukan berarti artinya yang lainnya nggak bakal kena iqab, bukan begitu ya. Ini hanya menjelaskan, ingin membabitkan kaidahnya. Oleh karena itulah sebahagian syarih ataupun syurah yang lainnya itu memberikan pilihan berbeda ya, memilihkan pilihan berbeda dengan mengatakan wa yastahiqul iqaba. Jadi nggak perlu keterangan wa yakfi fi sidqil iqabi seperti ini. Nah, begitu. Makin pusing ya? Makin pusing ya? Satu lagi yang mempromikan ya. Kalau yang Indonesia kan jadi ribet ya, kalau di Indonesia kan jadi ribet. Jadi ribet ya? Iya, kita paham insyaallah. Paham kan? Iya. Jadi wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu li wahidin minal usati ma'al afi an ghairihi kan. Yang saya ganti tadi. Ya. Artinya gini, kalau misalnya 1 orang bertobat, apa dia yang lainnya dikira bertobat juga? Kan Bukan. Gitu. Bukan. 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 Tadi kan alasannya yang tadi 1 yang dia iqab, 1 orang. Cuma dia mewakilkan semua, tapi bukan semua juga yang kena iqab gitu. Maksudnya kan abang ini apabila 1 bertobat tadi, Ustaz, apa yang semua keseluruhannya ikut juga gitu. Seperti yang tadi waktu 1 iqab. Gini loh, misalkan ini adalah kita contoh tilang itu yang paling dekat Ustaz dengan ini Ustaz. Tilang. Ya, misalnya gini Ustaz. Seorang kita apabila tidak memakai helm, maka dia akan kena tilang. Kena tilang. Walaupun ada pengendara-pengendara lain itu yang nggak pakai helm, nggak ditilang. Nggak ditilang. Nah, tilang itu sendiri ada, walaupun bersamaan dengan itu yang lain nggak ditilang. Nah, tepat. Iya, itu dia. Iya, betul. Pas. Malah nggak kena. Kenapa? Ini Allah nggak mungkin kan yang nggak tahu, ya kan? Apanya? Ini Allah nggak mungkin. Bukan. Mereka juga perkara ini hukum tadi. Secara jelasannya coba. Paham kalau yang di kondisi di lapangan di polisi kan yang nggak kena itu karena memang nggak ditangkap dia. Bukan, enggak. Enggak. Jadi yang tidak ditilang itu maafu dari pihak individu. Ya, dari oknum. Maaf, itu apa namanya? Sesuatu maafu ataupun pemaafan ya, pemaafan ataupun dapat maaf dari si oknum. Nah, tapi aslinya kaedahnya adalah apa? Orang yang tidak pakai helm kena tilang. Namun ada oknum yang memberikan maaf sama mereka yang nggak pakai helm. Ya udahlah, lewatlah kau. Misalkan si seseorang yang pakai sorban. Pak, gimana aku mau pakai helm? Aku kan pakai sorban. Ya udahlah, lewatlah kau. Dimaafkan sama dia gitu loh. Tapi bukan berarti kaidah ini nggak berlaku dong. Enggak. Kaidahnya tetap berlaku. Kenapa? Karena sudah berlaku pada 1 orang saja, artinya sudah. Wayakfi, cukup. Perwakilan itu semua, Pak. Iya. Untuk kata perwakilannya ini yang belum bisa nerima nih, Ustaz. Perwakilan untuk dobit itu. Bukan untuk orangnya, tapi perwakilan untuk dobitnya. Iya, untuk dobitnya. Iya, bukan untuk orangnya. Perwakilan untuk dobit tadi, di mana dobitnya kan memperkuat dobit aja nih sebenarnya. Iya. Ya. Muter-muter dari situ. Dia gini. Tapi yang simpel dari maksudnya untuk memperkuat dobit tadi itu kan 1 orang aja. Dan contoh seperti itu. Udah kuat dobit walaupun yang lain termaafkan. Iya, dapat maaf gitu loh. Kan kadang gini, kalau nanti hanya 1 aja, yang 3 lagi enggak, terus kan orang bisa ngomong, berarti dobitnya nggak kuat lah. Gitu loh, iya. Cuman nggak 1 saja udah terkena gitu. Atau misalkan gini, misalkan kata Allah, orang yang berzina masuk nar, ya kan? Ada 10 orang penzina, ya kan? Lalu 1 orang dimaafkan oleh Allah. Lah, nggak betul lah Allah ini. Nggak begitu. Kenapa? Nggak bisa dikatakan nggak betul. Sebab apa? 1 orang saja sudah Allah tunaikan, kan gitu ya. Azab iqabnya, ya sudah terrealisasi kaidah tadi. Kaidah pokoknya kalau berzina masuk nar gitu loh. 1 orang aja, nggak usah kan 9. Kan tadi ada 10 orang tuh yang berzina.
9 masuk nar, 1 dimaafkan oleh Allah. Oh, berarti nggak apa namanya? Nggak pakem lah ucapan Allah tadi. Ya ini ya nggak pakem betul ya. Ya nggak pakem lah kalau gitu kan. Nah, maka kita katakan nggak demikian kan gitu. Itu tetap pakem karena apa? Karena satu saja untuk apa terjadi pada satu orang itu sudah cukup gitu loh. Undang-undang. Artinya sudah terrealisasi lah undang-undangnya. Iya. Gitu. Paham kira-kira? Jadi nggak perlu ditunaikan ke seluruh orang. Sebenarnya kalau masalah iqamnya kita insya Allah paham. Ya. Yang kaidah yang selanjutnya ini kata-kata yang terlain, yang mewakilin yang lain ini yang jadi masalah. Enggak, itu hanya untuk ini, untuk kaidah. Enggak, itu penekanan. Bukan. Si satu orang ini bukan mewakili si yang lainnya, enggak. Dia hanya mewakili hukum tadi. Iya, dia hanya mewakili hukum. Dia hanya mewakili hukum. Yang dibilang Roji tadi udah pas itu. Penilaian tadi, Bang. Karena kan memang ya kenapa dia bisa ngomong begini? Sebab adanya firman Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kan gitu kan? Nah, artinya ada seseorang itu yang dia di tahta masyiatillah gitu loh. Yang maksudnya begini, bisa jadi memang misalkan ada 2 orang, si A dan si B sama-sama melakukan perbuatan zina, kan gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan si B dimaafkan sama Allah, si A enggak. Kan gitu kan. Nah, apakah kita mau bilang wah Allah nggak adil nih? Nggak ada. Ini hak prerogatif Allah kan gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan kaidah yang kita buat ini? Maka kaidah yang kita buat ini diberikanlah catatan karena sudah terrealisasi pada satu orang, maka kaidahnya baku. Iya, gitu. Gitu maksudnya. Iya. Bukan mewakili. Enggak. Iya. Mengeluarkan kaidah itu tadi. Bukan untuk mewakili ya. Jadi seolah jadi yang tadi jadi ada 1 orang tadi diampuni, yang 9 orang tadi itu kayak mana gitu kan? Itu tadi yang ganjil. Itu yang ganjil kan? Iya, enggak. Mungkin 1 diampuni, yang 9 ini nggak dihukum. Tentu kan umpamanya itu kan ya hak prerogatif Allah yang diampuninya kan? Iya, betul. Jadi nggak mesti semua diazab barulah kaidahnya baku. Nah, nggak mesti. Iya. Memang ya. Jadi ini hanya untuk memakemkan ya. Iya, mempakemkan kaidah yang ada. Susah dipahami ya. Karena bahasa Indonesia ini penting awak. Realisasi banyak kali. Makanya Syekh Abdullah Al-Fauzan iya, Syekh Abdullah Al-Fauzan di situ lebih memilih menggunakan ibarah wa yastahiqqul iqaba ala fi'li ya. Wa yastahiqqul iqaba ala fi'li. Mengkompromikan kan ya. Nah, dia mengkompromikan, tidak meralat ya. Iya, memberikan jawaban atas statement wa yu'aqab ala tarki. Karena kan statement wa yu'aqab ala tarki loh. Faktanya kita tahu banyak pezina yang diampunin. Kan gitu kan? Ada banyak dosa ataupun iqab yang tidak diberikan oleh Allah kepada pelakunya. Kenapa si Syekh malah ngomong wa yu'aqab ala tarki? Nah, maka untuk menyelaraskan kaidah ini, Syarih memberikan catatan wa yakfi apa tadi katanya? Wa yakfi fi sidqil iqab. Jadi tentang merealisasikan iqabnya itu cukup wujuduhu liwahidin ma'al afwi ma'a seorang aja. Min ghairi. Iya, kan begitu. Satu orang aja insyaallah. Iya, paham ya? Insyaallah. Nah, jadi ibarah yang panjang ini oleh apa namanya? Oleh syekh yang lainnya itu menggunakan disingkat dengan wa yastahiqqul iqaba ala tarki. Wa yastahiqqul iqaba ala tarki. Nah, itu dia. Jadi punya mustahab ya. Berhak mendapatkan iqab ya. Berhak mendapatkan iqab. Bisa jadi nggak dapat. Gitulah kira-kira. Wallahu a'lam. Jelas ya? Baik. Jadi ada yang dipermasalahkan lagi? Enggak ya? Ya pokoknya kalau ada yang dipermasalahkan dari ibarah beliau, tanyakan saja. Sedikit lagi, wa yajuzu, bisa jadi juga dikatakan begini, begitupun beliau tetap meralatnya juga ya. Ya, jadi setelah beliau kompromikan, setelah beliau berikan jawaban atas statement Imamul Haramain dengan mengatakan wa yu'aqab ala tarki, wa yu'aqab ala tarki lagi, wa yu'aqab ala fi'li, kan gitu ya. Beliau berikan jawaban makna dari wa yu'aqab ala fi'li, namun beliau juga berikan ralat ya. Ibarah apa namanya? Ibarah penyempurna ya. Kan gitu. Ibarah ralatnya untuk
ucapan ataupun untuk ibarahnya Imamul Haramain. Gimana ibarah ralatnya? Wa yatarattabul iqabu ala fi'li. Jadi bisa juga yang dimaksudkan oleh si Imamul Haramain adalah wa yatarattabul iqabu ala fi'li. Nah, begitu. Jadi bisa berefek ya, bisa berefek iqaf karena melakukannya. Ya, bisa berefek iqab karena melakukannya. Ya, efek samping lah. Nah, demikian. Kama abbara bihi ghairuh, sebagaimana ya ulama-ulama lain mengibarahkannya. Maksudnya menggunakan ibarah wa yatarattabul iqab ala fi'li ini. Ya. Namun Imamul Haramain menggunakan ibarah wa yu'aqab ala fi'li. Kesannya setiap yang melakukan berarti artinya dia melakukan iqab, kan begitu. Kesannya kan begitu. Nah, maka dijawab oleh Syari dengan ungkapan wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu liwahidin. Ya, minal usati ma'al afwi an ghairi. Atau kita ralat dengan mengatakan wa yatarattabul iqabu ala fi'li. Nah, ibarah ralatan ini juga digunakan oleh yang lainnya. Ya, kama abbara bihi ghairu fala yunafil afwa. Jadi dengan ibarah wa yatarattabul iqabu ala fi'li ini tidak menafikan adanya maaf. Karena memang Allah sendiri mengatakan bahwa Allah bisa jadi memaafkan pada orang yang dia kehendaki. Walaupun melakukan dosa, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya